Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Intercultural Communication Podcast. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antar budaya, dan topik kita pada malam hari ini adalah komunikasi antar budaya di era digital. Seperti yang kita tahu, kita sudah memasuki era digital. Nah, era digital ini mengubah hampir seluruh kegiatan kita. Proses komunikasi antar budaya pun tidak lepas dari pengaruh era digital ini. Nah, malam ini kita juga ditemani oleh Mas Ken. Silakan Mas Ken bisa perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama saya Ken Aditya Nugroho, bisa dipanggil Ken. Saya baru saja bekerja di PT SR12 di bidang content creator, dan saya juga adalah saya lulusan dari ilmu komunikasi di Universitas Brawijaya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya, Mas. Di sini kami kelompok berisikan 6 orang, yaitu Anissa Wijakseni dan Nurul Fauzan sebagai koordinator podcast kita pada malam hari ini. Ada Muhammad dan Muhammad Rifki yang akan memberikan pembahasan dan pertanyaan untuk topik kita pada malam hari ini. Ada Sena Tanal sebagai moderator podcast, ada juga Asyad Rafidin yang bertugas untuk membuat naskah dan editor. Baik, langsung aja kita masuk untuk pembahasan topik kita pada malam hari ini. Baik, di sini saya Fadal Muhammad ingin bertanya ya Kak, mengenai komunikasi antar budaya di era digital. Yang pertama yaitu, pertanyaan yang pertama, apa definisi era digital menurut Kakak? Jadi menurutku definisi era digital itu adalah di mana sebuah era yang melalui sebuah kemajuan teknologi di mana teknologi itu dapat mempercepat sebuah proses dalam suatu bidang seperti pekerjaan, ekonomi, ataupun juga dalam society tersebut. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Iya. Di pertanyaan kedua yaitu, apa pengaruh era digital terhadap komunikasi antar budaya menurut Kakak? Jadi pengaruh era digital terhadap komunikasi antar budaya, di mana era digital sangatlah membantu dalam proses komunikasi dalam antar budaya tersebut, di mana sekarang ada seperti jaringan internet yang dapat mempercepat akses dalam mengakses sesuatu, lalu juga dalam misalnya contohnya dalam sebuah press conference antar negara, dan mungkin dalam ekonomi juga bisa dilihat dalam contohnya dalam proses jual beli, seperti misalnya contohnya online shopping, di mana dari satu negara ke negara lainnya, seperti itu. Jadi mempercepat proses komunikasi yang mempercepat teknologi yang dapat mempercepat proses komunikasi antar budaya tersebut. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Iya. Menurut Kakak, apakah ada perbedaan yang signifikan antara bentuk komunikasi antar budaya yang lama dengan bentuk komunikasi antar budaya di era digital? Menurut saya perbedaannya cukup signifikan ya, di mana pada zaman dulu, sebelum adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana dulu sebelum adanya jaringan internet, contohnya orang-orang membutuhkan proses yang lama untuk berkomunikasi. Misalnya contohnya dalam berkirim pesan, dulu harus menggunakan surat. Surat, mengirim surat secara langsung melalui kantor pos dulu, yang membutuhkan
waktu yang cukup lama, mungkin berhari-hari atau mungkin bisa berminggu-minggu. Lalu dibandingkan dengan era sekarang, di mana setelah dimulainya era jaringan internet tersebut, orang-orang jadi dapat berkomunikasi dengan lebih cepat. Waktunya tidak terbuang lebih banyak, efisiensi dalam berkirim pesan tersebut. Ya, menurut saya cukup signifikan sih. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya ditanyakan oleh teman saya. Oh ya. Oke Kak, di sini saya mau bertanya juga Kak. 3 pertanyaan nih. Yang pertama nih, apakah ada skill-skill khusus yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi antar budaya di era digital? Kalau emang ada, apa aja Kak? Ini contoh-contohnya. Ya, sebenarnya tidak perlu skill yang khusus ya. Cuma pemahaman terhadap kemajuan teknologi tersebut. Jadi mungkin lebih banyak mencari informasi pada contohnya dalam internet, apa saja teknologi yang sudah maju pada era sekarang ini. Terus apalagi ya? Kalau skill mungkin dari segi bahasa kali ya. Kalau untuk mempermudah pemahaman antara diri kita dengan diri orang lain yang mungkin berkomunikasi dengan kita, biar tidak terjadi miskomunikasi, efisiensi juga lebih bisa didapat. Mungkin itu sih. Oke, yang penting paham akan teknologi aja kayak yang paling penting. Iya, paham melek teknologi lah, dan juga pemahaman bahasa juga, setengahnya bahasa internasional seperti bahasa Inggris dan bahasa diri sendiri sih. Ya itu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Kak, yang kedua, apakah budaya Kakak dapat beradaptasi secara efektif seiring berkembangnya era digital? Iya sih, menurut saya dapat beradaptasi secara efektif ya. Proses input informasi yang didapatkan oleh saya sendiri sangatlah cepat. Jadi tadi itu sih efisiensi. Jadi apa yang saya butuhkan, misalnya dalam pekerjaan saya, saya bisa melihat sesuatu contoh dalam YouTube misalnya, misalnya saya ada kesulitan dalam sesuatu, menjadi lebih efektif sih semenjak adanya tadi dari adanya jaringan internet itu sih. Mulai dari situ sampai sekarang proses informasi jadi lebih efektif terhadap saya sendiri juga, dan juga semua orang yang memiliki akses terhadap internet. Menurut saya seperti itu sih. Berarti di era digital ini sangat membantu kita ya Kak ya, dalam hal apapun ya Kak ya? Iya benar, sangat-sangat membantu. Ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya yang ketiga dan itu yang terakhir, apakah era digital ini mempermudah Kakak untuk mencegah konflik antar budaya Kak? Iya. Maaf. Maksudnya pencegahan konflik antar budaya itu yang seperti gimana ya? Ini ya, misalnya konflik antar budaya itu yang kayak misalnya miskomunikasi gitu ya, terhadap antar budaya lain gitu ya. Iya sih, menurut saya era digital ini mempermudah terhadap pencegahan konflik antar budaya. Soalnya tadi seperti yang saya bilang,
di era digital ini semua akses informasi dapat diperoleh dari internet, sosial media. Jadi orang juga rasa ingin tahunya juga lebih banyak. Jadinya mungkin konflik antar budaya lebih kecil lah ya, diminimalisir dibanding dengan sebelum adanya kemajuan era digital dalam jaringan internet tersebut sih. Menurut saya itu sih orang jadi udah lebih tahu apa yang sudah terjadi pada masa sekarang. Jadi mungkin konflik antar budaya kecil lah menurut saya. Oke Kak, makasih, itu aja dari saya pertanyaan-pertanyaannya Kak. Saya balikin ke moderator. Baik, ya. Terima kasih untuk Kak Ahor sama Fadel sama Bang Ken juga udah membahas. Mungkin sedikit saya kasih summary aja ya dari podcast kita pada pembahasan kali ini, yaitu era digital ini sebuah era yang serba cepat menggunakan digital gitu ya Bang. Dimana kita bisa meraih segalanya itu dengan instan, termasuk juga komunikasi antar budaya yang dulunya pakai surat, sekarang kita udah bisa pakai HP gitu ya. Dan era digital ini memberikan sebuah dampak yang cukup signifikan bagi komunikasi antar budaya. Dan dengan mengikuti perkembangan era digital ini ada beberapa mungkin skill-skill khusus yang kita butuhin, kayak misalnya kita harus menguasai beberapa bahasa, yang terutama mungkin bahasa Inggris sebagai bahasa internasional gitu ya. Nah, terus untuk pencegahan konflik ini juga dengan era digital ini dapat lebih mudah, karena kalau misalnya dulu ada konflik antar budaya itu nunggunya lama, kita harus surat menyurat, bla bla bla, itu kan lama. Dan sekarang kita udah tinggal kirim pesan aja di email atau di sosial media, udah ya lebih mudah untuk dihindari lah konfliknya. Ya, mungkin sekian aja untuk podcast kita pada malam hari ini yang sudah membahas tentang komunikasi antar budaya di era digital. Nah, kami berenam mengucapkan terima kasih untuk Bang Ken Nugroho yang udah berkenan untuk memberikan insight-nya pada malam hari ini. Nah, langsung saya tutup aja podcast kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.